Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah. Support terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, jadi di video kali ini ada request dari channel Ina Mama si Hair 7815. Jadi untuk isi komentarnya beliau request Bun spill harga-harga di toko aja. Oke, jadi sedikit disclaimer dulu ya, kalau barangkali apa yang aku share harga-harga di warung aku itu mungkin ada sedikit perbedaan, entah lebih mahal atau lebih murah dibanding tempat-tempat teman-teman, karena memang untuk daerah aku ini aku jualannya di daerah perumahan. Terus untuk lokasinya aku berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Maros. Nah, oke, jadi langsung aja teman-teman. Di sini untuk cemilan ada berbagai macam ya. Kalau untuk coki-coki itu aku jualnya 1000-an. Terus untuk ini apa namanya kayak jelly itu aku jualnya 2003. Untuk Yupi juga ini aku jualnya 1001, tapi kalau beli 2000 aku kasih 3. Untuk Oreo juga 2001 piece. Nah, ini untuk pasta keju aku jual 1001, 2003. Nah, ini kalau untuk stick harganya 1000-an satu. Untuk coklatos ini yang harga 500 ya teman-teman. Untuk yang coklatos dark ini harganya 1000-an. Kemudian untuk sosis so nice itu harganya 1000-an. Untuk permen itu aku jualnya 1003. Untuk Yupi ini juga 1003 ya teman-teman. Tapi kalau untuk Yupi burger itu 1001. Lanjut di kapal api ini yang dulunya aku jual 500-an tapi sekarang udah 1000-an ya. Untuk Tora susu ini harga 2000 tapi 5000 dapat 3. Ovaltine ini harga 2000-an. Good Day juga 2000 tapi kalau 5000 dapat 3. Bembendring ini harganya 2000. Susu jahe ini juga 2000 tapi kalau 5000 dapat 3. Top Kopi juga sama ya 2000 tapi kalau beli 5000 dapat 3 ya teman-teman. Mungkin untuk daerah teman-teman mungkin lebih murah ya, tapi ini aku menyesuaikan dengan harga beli untuk di daerah Sulawesi. Jadi memang mungkin bagi teman-teman agak sedikit mahal. Nah, untuk Luwak White Coffee juga harganya sama 2001, 5003. Kambing Etawa ini 3000-an ya teman-teman. Quaker ini juga harganya 2000. Tapi nggak bisa 5003 ya, karena memang agak tinggi untuk harga modalnya. Untuk Choco Drink 2000. Ini Entrasol harganya 3000-an. Ini untuk susu tulang ya. Apalagi ya? Oh ya, Coklatos ini juga harganya 2000. Good Day juga 2000, nggak bisa 5003. Milo harganya 2500 ya teman-teman. Untuk di daerah teman-teman boleh ya teman-teman spill kira-kira apakah di tempat aku lebih mahal atau lebih murah atau sama aja. Oke, lanjut di cemilan. Ini untuk Twisco ini harganya 5000-an, Piatos harga 2000 sesuai dengan harga bundlingnya. Terus untuk Taro juga sama sesuai dengan harga bundlingnya 2000, Citato juga sesuai dengan harga bundlingnya 3000, Kitela juga 2000. Apalagi ya? French fries itu 4000 ya teman-teman, tapi di sini nggak masuk di kamera, kayaknya stoknya habis. Nah, untuk bon cabai makaroni ini juga harganya 2000. Dan ini pedas ya teman-teman, cukup laris di warung aku. Untuk kacang Garuda ada yang harga 1000, ada yang 5000. Nah, ini Choco Chips yang warna pink harga 1000, ada juga yang harga 2000 ya. Untuk beras ini 1 liter aku jualnya harga 11.000. Udah aku kemasin plastik seperti ini karena memang tetangga aku sering belinya yang seperti itu. Nah, untuk telur ini ada yang harga 2000, ada yang harga 2500. Harga 2500 ini jumbo ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini perbandingannya lumayan beda ya teman-teman. 2,5 besar, yang untuk 2000 kecil. Nah, jadi memang untuk harga telur aku bedain. Ini aku sortir sendiri supaya tetangga bisa milih. Untuk gas portable ini harganya 25.000. Untuk modalnya ini 20.000 ya teman-teman. Aku beli online. Kalau misalnya aku beli offline itu harganya 23.000. Jadi lumayan banget kalau aku bisa membeli beberapa produk harga online. Kemudian untuk popok ini yang 1 bal ada yang harga 70.000 XXL ya. Untuk XL juga sama 70.000, tapi kalau untuk L harganya 60.000 1 bal. Oke, lanjut di perminyakan. Untuk minyak kita 700 ml 15.000, minyak kita 900 ml 19.000, minyak Rizky 850 ml 18.000. Kemudian untuk di perbumbuan atau sambal ini sambal terasi harganya 2.000 ya teman-teman, saori 3.000, saori teriyaki 3.000, saus tiram juga 3.000, ladaku 1.000. Nah, ini untuk sambal ini aku jual harga 500 aja ya teman-teman. Nah, karena banyak juga tetangga aku yang suka cari sambal-sambal yang kemasan saset seperti ini. Bon cabai aku jual harga 1.000, sambal terasi ABC 2.000.
Spaghetti Lafonte harganya 8.000, untuk tepung serbaguna yang kemasan besar 8.000, yang kemasan kecil 3.000 ya teman-teman. Mau serbaguna yang kayak gini ataupun bakwan harganya sama ya, 8.000. Oke, lanjut di sebelah sini, ini Vina bumbu masak tom yum harga 8.000, racik ini harga 2.000 ya teman-teman. Semua rasa pokoknya yang racik 2.000, tapi kalau sajiku aku jualnya harga 3.000 karena untuk modalnya berbeda ya dengan racik, dan untuk kemasannya isinya juga lebih banyak. Kemudian di sarden Asahi itu 11.000, tapi kalau ABC 13.000 ya. Untuk cuka ini ada dua macam, ada yang harga 2.000, tapi kalau untuk yang beli bis apa sih yang agak botol besar itu harganya 7.000. Untuk kecap bango ini ada yang kemasan 2.000, sedap 2.000, ABC juga 2.000. Kalau untuk kemasan botol ada yang 9.000, ada yang 10.000 kayak gitu ya. Jadi untuk harga dan varian semua lengkap ya teman-teman. Terserah tetangga aku mau beli yang kemasan kecil atau kemasan besar, botol atau saset, semuanya lengkap. Nah kemudian untuk madu ini belum sempat aku buka packnya, ini harga 1.000-an ya. Nexstar coklat 2.000, Nexstar strawberry juga 2.000. Untuk Malkis saat ini harganya udah naik ya teman-teman. Yang dulunya aku jual 1.000 tapi sekarang aku jual 1.500, tapi kebanyakan tetangga aku belinya harga 5.000, aku kasih 4 piece supaya lebih hemat ya teman-teman. Untuk Better ini harganya 2,5 ya teman-teman. Mungkin di daerah teman-teman harganya masih 2.000, tapi kalau aku jual 2.000 itu nggak untung ya, jadi terpaksa aku jual harga 2.500. Ini sekali lagi aku bilang ya, ini harga yang tercantum di produk ini biasanya harga untuk di daerah Jawa, sedangkan aku tinggalnya di daerah Sulawesi Selatan, itu pun di Kabupaten Maros. Nah untuk nyam-nyam ini satunya harga 5.000, untuk bembeng juga ini aku jual harga 2,5. Mungkin di daerah teman-teman harga 2.000 ya, tapi kalau di warung aku ini harganya 2,5 karena memang kalau dijual 2.000 itu nggak untung. Oh iya, ternyata di sini ada ya madu TJ tapi yang warna kuning harga 1.000. Wafelo ini aku dapat harga 2.000. Maksudnya aku jual harga 2.000. Untuk bubur bayi ini jual harga 3.000 ya teman-teman, karena ada tetangga juga yang suka cari bubur instan seperti ini. Nah untuk coklat Feby ini sebenarnya aku beli untuk pribadi ya, tapi sebelum aku cemilin ya aku pajang aja dulu, barangkali ada yang mau. Untuk Wafelo ini ada yang harga 1.000, 2.000, Superco juga harga 1.000. Nah ini Malkis juga biasanya tetangga aku belinya yang langsung satu pack isi 10 ya, jadi aku jualnya saat ini harga 12.000 karena memang ada kenaikan harga ya. Malah kemarin sempat kosong barangnya, udah 2 kali aku order tapi nggak pernah datang. Saltis juga sama ya teman-teman, nggak bisa dijual harga 1.000 lagi, ini harga 1.500, tapi kalau beli 5.000 aku udah kasih 4 piece kayak gitu. Terus apa lagi ya, kalpa harga 2.000. Terus di atas kalpa itu ada VC ya, vitamin C. Aku simpannya di box Yupi supaya lebih rapi. Ini harganya 2.000, tapi kalau misalnya ada anak tetangga yang mau beli 1 biji bisa ya, aku jual harga 1.000. Ini cukup laris ya teman-teman, karena nggak tahu kenapa anak tetangga suka aja ngemilin cemilin permen vitamin C ini. Nah terus aku juga jual bubur apa sih namanya, super bubur ini aku jual harga 5.000, berbagai varian rasa ya, harga 5.000. Terus ini juga ada nori aku jual ada yang harga 2.000, ini yang harga 7.000. Sele oleh aku jual harga 2.000. Terus apa lagi ya, Arden 2.000, Superstar 1.000. Terus apa lagi, Chocopai 2.000. Lanjut di mie instan, sebenarnya aku udah pernah spill ya untuk mie instan itu di video aku sebelumnya, tapi nggak apa-apa aku spill aja sedikit. Nah untuk Ekomi ini harga 2.000, tapi kalau beli 3 aku kasih harga 5.000. Untuk Ekomi goreng nggak bisa 5.000 3 teman-teman, aku tetap jual harga 2.000 1 piece. Selanjutnya ini ada tetangga aku yang request karena anaknya suka banget sama bihunku goreng, jadi aku coba stok aja di warung aku. Ini harganya 5.000 ya teman-teman, dan alhamdulillah tetangga aku yang request itu dalam sehari bisa beli sampai 5 bungkus per harinya ya teman-teman, karena memang anaknya sesuka itu sama bihunku goreng. Nah selanjutnya untuk mie instan, untuk kalau varian rasa soto, kaldu dan goreng itu aku jual harga 3.000, tapi selain itu aku jual harga 3.500 ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada tetangga aku yang beli 3 piece aku kasih harga 10.000. Oh ya, di sini aku mau rekomenin buat teman-teman yang suka Indomie rasa soto, ini enak banget ya teman-teman, sedap soto Madura. Nah teman-teman harus coba sih, kayak soalnya menurut aku rasanya enak. Nah kemudian untuk mie sukses isi 2 ini aku jual harga 5.000.
Mau goreng atau yang berkuah juga harganya sama ya teman-teman, 5.000. Pokoknya yang isi 2 semua harganya 5.000. Nah ini yang lain-lain ini harganya semua 3,5 ya. Lanjut di persusuan. Nah untuk susu di sini berbagai macam harga dan ukuran ya. Itu ada yang 250 ml harganya 7.000 kalau yang coklat. Terus kalau yang ini harga 6.000. Terus untuk yang kecil-kecil ini harga 3,5 ya, sama Indomilk Kids juga harganya 3,5. Nah ini Cimori harganya sama ya, 6.000. Ini aku mau kasih lihat juga, meskipun ukurannya sama tapi karena rasanya berbeda, ini harganya beda ya teman-teman. Untuk Ultra Milk yang Frisian Flag, maksudnya yang full cream itu harganya 8.000, tapi kalau untuk yang coklat 7.000, padahal ukurannya sama. Kenapa beda ya? Karena memang untuk modal belinya beda, jadi untuk harga jual kembalinya pun beda ya teman-teman. Kemudian untuk Tora Cafe 5.000, untuk air mineral Pristine itu harga 7.000. Antara minimarket dan warung sembako punyaku ini memang sudah terlihat jelas perbedaannya ya. Kalau misalnya dilihat dari tempatnya ya sudah pasti berbeda. Terus untuk minimarket biasanya berada di lokasi yang ramai dilewati masyarakat. Terus untuk minimarket juga biasanya memiliki tempat yang bersih dan ber-AC, sedangkan warung aku itu kan ya kayak gini aja teman-teman, cuma memakai kipas. Sedangkan untuk warung aku ini tuh berada di daerah perumahan yang sepi, dan aku juga bukan di ruko tapi di rumah ya teman-teman. Jadi di samping rumah itu aku ada kelebihan tanah, jadilah aku bangun warung sembako kecil-kecilan seperti ini. Jadi kalau ditanya apa sih keunggulan warung sembako aku ini ketimbang minimarket, kenapa bisa sampai para tetangga aku itu lebih memilih berbelanja di warung aku ketimbang berbelanja di minimarket, padahal di depan perumahan aku ini udah ada minimarket yang lengkap banget ya teman-teman. Jadi yang pertama, karena di warung aku itu bisa beli secara eceran. Jadi pada produk tertentu warung aku itu bisa menjual produk secara eceran atau ketengan. Jadi ini sangat membantu para pelanggan aku atau tetangga aku ketika mereka hanya memiliki uang pas-pasan tapi kepingin, misalnya uangnya mereka 5.000 tapi kepingin beli cemilan anak, atau misalnya mau beli telur 1 butir pun bisa, mie instan juga beli 1 pun bisa, terus rokok kalau misalnya mereka mau beli ketengan pun juga bisa ya. Jadi itu yang membuat para tetangga aku itu lebih memilih berbelanja di warung ketimbang di minimarket. Kedua, karena lokasi warung aku itu dekat, berada di tengah-tengah pemukiman warga di dalam perumahan, sedangkan kalau misalnya minimarket itu kan berada di jalan poros. Memang sebenarnya di depan perumahan aku itu ada minimarket, tapi untuk jarak tempuhnya cukup jauh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya para tetangga aku berbelanja di warung aku itu meskipun jalan kaki juga bisa, apalagi warung aku ini kan berada di depan masjid. Jadi kalau misalnya mereka mau pulang dari masjid atau anak-anaknya pulang mengaji, para orang tua mereka bisa sekalian titip ke bapak, ke suaminya atau ke anaknya untuk berbelanja kebutuhan dapur di warung aku. Dan kalau misalnya kalian berbelanja di warung sembako dekat rumah juga ya nggak peduli sama penampilan, terserah kalian misalnya hanya memakai celana pendek, kaos oblong, atau pakai mukena, atau bahkan kalian pada saat mau mandi misalnya kehabisan sampo, jadi kalian bisa ke warung aku hanya sekedar pakai daster. Intinya nggak ada yang peduli sama penampilan kalian. Dan yang bikin warung aku itu lebih dipilih ketimbang minimarket yang pastinya karena bisa berhutang, karena kan ya kita para tetangga sebaiknya kita saling membantu. Tapi sebagai pemilik usaha warung sembako juga aku nggak serta-merta memberikan hutang ke tetangga aku yang nggak bertanggung jawab ya. Jadi aku juga pilih-pilih sama orang tersebut. Jadi sebisa mungkin harus tahu orang tersebut itu amanah, jangan sampai mereka niat beli tapi nggak niat bayar. Untuk harga rokok di warung aku ini bervariasi ya teman-teman. Ada yang ya mahal, ada yang murah, ada yang pakai filter, ada juga yang tidak. Dan semua yang aku jual rokok ini merupakan request dari tetangga aku. Jadi aku nggak pernah beli rokok yang nggak dicari sama tetangga aku. Jadi semua rokok yang aku stok ini merupakan request dari tetangga aku. Selanjutnya untuk extra joss dan kuku bima itu satu piece-nya harga 2.000, kalau satu dus harganya 10.000 ya. Semadu harga 6.000, Nescafe kaleng 10.000, dan Good Day botol itu harganya 7.000. Apalagi ya yang mau aku spill? Biasanya sih harga jual dari warung sembako yang di daerah padat penduduk itu menawarkan harga yang lebih kompetitif karena persaingan yang ketat. Nah, biasanya juga harga jual dari warung sembako itu berpengaruh dari lokasinya. Kalau misalnya warung tersebut berada di daerah pusat wisata, biasanya tuh harganya lebih mahal ya, mungkin karena ada pajak atau biaya sewa yang harus mereka bayarkan. Sedangkan kalau warung aku ini kan cuma berada di rumah
ya teman-teman, jadi aku nggak perlu bayar biaya sewa atau biaya karyawan, karena memang aku menjalankan usaha warung ini ya aku sendiri bersama Pak suami, dan itu pun biasanya suamiku kebagian shift malam, karena kalau dari pagi sampai sore itu kan suami aku kerja. Dan aku juga sedikit lebih berhemat karena untuk pencahayaan di warung aku itu udah cukup terang ya. Aku membuat berbagai macam ventilasi cahaya supaya warung aku itu tetap terang meskipun lampunya nggak menyala. Kalau teman-teman nggak terasa ini udah di penghujung video. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton videoku dari awal sampai selesai. Bila kalian merasa video aku ini bermanfaat, boleh ya share link video aku di tab komunitas kalian. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.